Shalom warga kerajaan, makin besar kerinduan kita mempermuliakan Tuhan. Dan tema bulan ini adalah mempermuliakan Sang Raja melalui keluarga kita. Dan saya masih ingat ketika David yaitu dikejar-kejar oleh putranya itu Absalom. Jangan lupa, roh yang sedang bekerja di dunia adalah spirit of rebellion. The spirit of kudeta, saudaraku ya. Dan pada satu ketika David dikejar-kejar, saudaraku, maka sampailah dia di kota bernama Mahanaim. Kalau saya belajar firman Tuhan, Mahanaim itu artinya two camps, dua tentara. Ya, tentara David tidak seberapa, tetapi tentara Allah, yaitu para malaikat menyertai dia luar biasa. Tapi bagaimana kita melihat ada 3 orang di sini, di dalam 2 Samuel 17 ayat 27 dan 28, yang menyediakan logistik, yang menyediakan segala sesuatu kebutuhan daripada David dan tentaranya, saudaraku. Ya, ada sebutkan 3 orang di sana, ada Sobi, ada Mahir, ada Barsilai. Tetapi khusus yang 2 terakhir ini, Mahir dari Lodebar. Lodebar tadinya tidak ada, yaitu tempat ataupun ladang. Mungkin jadi berarti masa kesukaran ya. Saudara, iman seseorang diuji pada masa kesukaran. Tapi yang kita akan soroti hari ini adalah Barsilai, orang Gilead dari Rogelim. Ya, membawa apa? Tempat tidur, pasu, periuk belanga, gandum, jelai, tepung, bertik, gandum, kacang babi. Kacang babi ya, orang Yahudi nggak makan babi. Tapi kacang lah, kacang merah besar dan semua madu, dadi, keju, lembu. Bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia. Kita tahu dalam sejarah Republik kita ini, ketika presiden kedua yaitu pada waktu dalam kesusahan, ada pengusaha yang membantu dia di Semarang, saudaraku, waktu di Jawa Tengah ya. Dan kemudian persahabatan mereka berlanjut dan orang ini jadi pengusaha besar. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kalau mengikat persahabatan justru pada waktu orang susah, saudara ya. Dan kemudian saudaraku, tanda seorang ada roh Tuhan apa? Tidak lupa jasa orang. Ketika David kembali ke kota raja, ke kota Yerusalem, maka pada saat itu dia berkata kepada Barsilai, mari ikut dengan aku, biar aku membalas budimu. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia berkata, udahlah aku sudah tua, usiaku 80 tahun, enggak usah, aku titip anakku saja. Apa yang sudah lakukan hari ini? You will never know. Akan berdampak pada keturunan kita. Apa bila orang berbuat baik, dia berbuat baik pada diri sendiri. Saya sering tanya orang, Pak, masa seperti sekarang ini, investasi Bapak, investasi apa? Saya bilang, invest in people. If we invest in people, terutama orang miskin, janda-janda tua ya, dan juga orang asing, maka kita memiutangi Tuhan, Sang Raja. Yang membalasnya, dia berkata, aku titip putraku. David membawa Kimham sebagai anaknya sendiri. Saudaraku, dari satu tempat yang mungkin dalam kekurangan, sekarang ada di kota raja, ada di meja hidangan daripada raja. David is full of grace, dan kita tahu Mephibosheth juga bersama dengan dia. Tapi lihatlah saudaraku, dalam 2 Samuel pasal 19, saya catat bagaimana Kimham ikut dengan dia, tetapi Yeremia pasal 41 ayat 17, 400 tahun setelah itu, 10 generasi. Apa yang terjadi saudaraku? David kan 1000 tahun sebelum Masehi, tapi sekitar 580-an ketika bangsa Israel itu diangkut ke Babel, maka saudaraku di Bethlehem ada penginapan milik Kimham, saudaraku. Saya perhatikan di situ, buat orang lain biasa, tapi bagi saya, kita lihat kesetiaan Tuhan turun-temurun. Amin. Dan ini adalah mungkin cicit daripada Kimham, saudaraku. Apa yang diperbuat oleh bapaknya, dia terus menerima balasannya. Bukan lagi daripada King David, tapi the King of Kings. Raja di atas segala raja. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan keturunan saudara. Invest in the kingdom business. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini hari yang luar biasa. Mari kita bawa hidup kita. Ketika kita memuji Tuhan, biarlah kuasa Allah, urapan Allah, bahkan hadirat Tuhan memenuhi setiap kita yang menyaksikan pada siang hari ini. Terima kasih.
karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari Bapak Ibu izinkan Roh Kudus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus hadir di sini. Kami percaya Engkau hadir Tuhan saat ini. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, oh, Yesus, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah
haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, beri pujian meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, Yesus kita dahsyat dan Yesus kita luar biasa. Haleluya saudaraku. Ada banyak perkara-perkara yang ajaib di minggu ini. Ada banyak mujizat yang terjadi dalam minggu ini. Dan saya percaya karena memang my God is the living God. Dia Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama mengawali kebenaran firman Tuhan yang dalam menit-menit ke depan yang akan kita dengarkan bersama. Kita nyanyikan pujian ini dan dengan penuh keyakinan iman, keadaan apapun saudara dengan keyakinan iman, kemenangan menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kita. Bersama-sama teman-teman yang ada di hall ini, hamba Tuhan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan di sesi yang sangat luar biasa. Amin, 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 amin. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Sama-sama. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku katakan sama-sama dengan segenap hatimu, kemenangan sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu. Minta Tuhan berbicara atas seluruh umat-Mu dan atas hamba-Mu. Sehingga waktu ini adalah waktu yang sangat luar biasa. Hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada diurapi secara khusus. Dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini bukan hanya sekedar informasi, bukan sekedar pengetahuan, namun sebuah pewahyuan yang menjamah hati kami, yang merubah hati kami, dan membawa kami untuk mengalami mujizat dan terobosan-terobosan baru, dan tentunya membawa kemuliaan bagi Tuhan.
Menit-menit ke depan adalah menit-menit mujizat Allah dinyatakan atas seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya bersuka cita hari ini. Saya berbahagia hari ini karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dan kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan November. Sering saya katakan, sering saya bernubuat buat saudara. Bulan yang baru akan terjadi sesuatu yang baru. Akan terjadi mujizat yang baru, akan terjadi kemurahan yang baru. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, saya menyambut saudara-saudaraku yang dimanapun saudara berada. Khususnya teman-teman saya dari Sekolah Alkitab Tawangmangu. Shalom yang mereka sangat antusias untuk dalam pekerjaan Tuhan. Dan juga teman-teman saya di STI. Baik yang waktu itu dalam program S2 maupun program S3. Mereka orang-orang yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap saudara. Dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kita tetap semangat. Dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Sahabat Kristus warga kerajaan Allah. Kita akan membahas tentang satu hal yang sangat menarik. Kalau saudara suka judul dari sebuah khotbah. Kita akan membahas apa yang disebut dengan He is our God. Sebab dia adalah Allah kita. Kalau saudara melihat dalam tulisan yang ada di slide saya, ada ayat firman Tuhan yang saya cantumkan di atas itu. Saudaraku, saya bacakan buat kita semuanya. Dan kalau saudaraku bisa membacanya dari rumah dimanapun saudara berada. Mungkin saudara ada di rumah sakit, saudara ada di lagi santai dalam perjalanan dan ikut program ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baca bersama-sama saudaraku dengan suara yang lantang. Haleluya. Supaya tetangga kanan kirimu tahu bahwa engkau punya Tuhan yang luar biasa. Katakan sama-sama, He is our God. Dialah Allah kita. Baca sama-sama, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya. Yang setuju katakan amin. Ketika berbicara tentang He is our God, ketika kita sedang ayat firman Tuhan berkata dialah Allah kita, saudaraku, sesuatu yang terjadi dalam hidup kita karena sebuah pengakuan menentukan mujizat, sebuah pengakuan menentukan sebuah perjalanan kita yang mengalami begitu banyak hal yang akan terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Ketika ayat firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-95 ayat 6 dan ke-7 di situ menyebutkan satu teks yang berkata He is our God, dia adalah Allah kita. Tuhan sedang berbicara atas kita. Dia adalah Tuhan yang menanggung semua persoalan kita. Dia yang menanggung seluruh hutang-hutang kita. Dia yang menanggung seluruh apapun yang kita hadapi. Tuhan berkata, He is our God. Dia sedang mengatakan sesuatu buat saudara dan saya. Aku adalah Allah yang menyertai engkau. Dan sekali-kali aku tidak pernah akan meninggalkan engkau. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu Saudaraku yang hari ini sedang pagi ini, siang ini atau malam ini, hari ini sedang alami sesuatu pergumulan. Dan saya baru didatangi oleh seseorang, ditelepon oleh seseorang. Dan dia berkata seperti ini, Pak, saya betul-betul berada di tempat yang paling bawah. Yang Pak Wahyu sering katakan, bahkan saya seperti telur di ujung tanduk. Tak iya, saudaraku dengar. Dia berkata, anakku, akulah Allahmu, He is our God. Artinya Tuhan yang bertanggung jawab atas semua yang sedang kita hadapi. Yang setuju katakan amin sama-sama. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, artinya apa? Kalau Tuhan berkata Dia adalah Allah kita, Tuhan berkata aku ini Allahmu. Eheye asar, eheye I am that I am. Dia berkata akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak, akulah ayah Yakub. Artinya Tuhan sudah berkata aku adalah Allahmu yang menyertai engkau, yang memberkati engkau, yang mampu melakukan mujizat-mujizat sekalipun kelihatannya mustahil. Katakan, tepuk dada saudara, katakan dia Allah kita. Amin.
Kalau saudara sedang bergumul dan sedang meneteskan air mata dengan berbagai macam pergumulan, katakan sama-sama dengan bahasa iman, bahasa profetik kita, Dia adalah Allah saya. Artinya apa? Dia yang menanggung seluruh kehidupan kita untuk membawa dan menuju kemenangannya. Coba tengok belakang. Tuhan tidak pernah melupakan janji-janjinya. Dia Tuhan yang selalu menepati janji atas seluruh kehidupan kita. Ada banyak orang setuju dengan gambar ini. Hidup laksana roda. Ada kalanya kita berada di atas, Pak. Dan ada kalanya kita berada di bawah. Ya, kita sedang ada di bawah, Pak. Kelihatannya statement ini, pernyataan ini, kalimat ini, saudaraku, diakui oleh banyak orang. Dan akhirnya karena sebuah pengakuan dan menjadi kenyataan, hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Jadilah kehendakmu. Tetapi saya ingin meluruskan saudara, kalau kita melihat dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan ayat ini selanjutnya keren banget. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ada sebab akibat, ada syarat dibalik untuk dibawa naik turun. Apa saudaraku? Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Yang setuju katakan amin. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, baru-baru saja minggu ini kami kedatangan tamu yang istimewa, salah satu mantan jemaat kami. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia seorang jenderal dari Polri. Saudaraku, dia datang dan kita sambut, kita doakan. Dan bersama tentunya beberapa Kapolres dan Wakapolres, dan hampir seperti ada acara perang gitu saudaraku. Karena pengawalannya yang begitu ketat, padahal kita santai hanya ngopi dan kita doa sama-sama. Saudara, kita cerita-cerita karena temu kangen saudaraku. Nah, saudaraku, yang pertama saya melihat si jenderal ini saudaraku ngalami banyak kasih karunia Tuhan. Saya cuma bilang akan ada waktunya nanti engkau akan menjadi bintang, itu akan turun. Dan praise God, semua bisa terjadi. Dan Alkitab tergenapi, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan engkau tetap naik dan bukan turun. Saudara yang pelaku bisnis hari ini sedang mendengarkan program ini, percayalah di dalam Ulangan 28:13, kalaupun engkau sedang berada di bawah, omsetmu keluar saudara, ekonomi keuangan perusahaanmu saudaraku, dengar baik, percaya Tuhan terus akan membuat saudara naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hidup adalah sebuah pilihan. Dan hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik. Kamusnya Tuhan dengan kamus kita berbeda. Di bagian awal tadi saya katakan hidup manusia seperti roda, kadang di bawah di atas. Itu konsep manusia secara umum. Tapi saya bagikan buat saudara dalam Ulangan 28:13. Engkau akan terus naik. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau sedang berada di bawah, engkau dalam mengalami struggle, Tuhan sedang bawa engkau naik. Dan kekuatan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sesuatu yang menarik yang perlu kita bahas bersama-sama hari ini. Kita belajar dari seorang yang namanya Ayub. Saudaraku. Kebenaran tentang seorang yang namanya Ayub, kalau tidak salah di beberapa minggu yang lalu disampaikan oleh Pendeta Hengki. Kadang-kala manusia bertanya, saudaraku, Tuhan, kenapa saya sudah melakukan segalanya? Saya sudah melayani engkau. Saya sudah mengembalikan persepuluhan. Saya sudah menabur buat pembangunan. Saya sudah menolong orang Kristen, orang percaya dan sebagainya. Tetapi masih mengalami banyak hal yang terjadi. Dan ada satu buku yang menarik waktu saya sekolah dulu. Sekarang sudah tidak sekolah. Mengapa orang Kristen menderita?
Kalau saudara dalam teks dalam Ayub 1 ayat 1 dikatakan, ada seorang laki-laki dan tanah Uz bernama Ayub. Orang itu telah saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan komplit. Yang jomblo-jomblo kalau cari jodoh, carilah yang kayak Ayub ini saudaraku. Yang pertama, Ayub adalah orang yang saleh. Artinya hidupnya takut akan Tuhan. Yang kedua, Ayub ini jujur. Cewek-cewek, nona-nona, noni-noni, meme-meme. Carilah yang jujur. Jujurlah padaku, saudaraku. Yang selanjutnya, ia takut akan Allah. Kurang apa? Makanya mulai sekarang doanya khusus yang cowok-cowok maupun yang cewek-cewek. Minggu ini kita buat program namanya Funky But Holy untuk anak-anak muda seluruh WK Bubak khususnya Sumba Barat. Carilah jodoh pria wanita yang punya karakter yang seperti Ayub. Saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia tidak ngerokok, dia tidak mabuk lagi, dia tidak, saudaraku. Ayub. Tapi pertanyaannya, terlepas dari masalah jodoh tadi sudah lewat sesinya. Ada banyak orang Kristen mengalami pertanyaan, kenapa kita harus mengalami penderitaan? Ayub orang saleh mengalami penderitaan. Endingnya saudaraku, kalau mungkin saudara juga bertanya, Pak Wahyu betul. Ketika dengarkan khotbah Pak Wahyu, saya sedang mengalami penderitaan. Saya sedang digosip, saya sedang dihina, saya mengalami kebangkrutan, saya mengalami banyak hal tentu dan sebagainya. Suami saya mengecewakan, mendustai saya, istri saya tidak mau diatur dan semuanya. Ada satu juk yang bagus. Kalau saudara punya kalau saudara punya istri yang suka darah tinggi, obatnya gampang. Kurangi uang belanja. Yang darah rendah maksud saya. Yang punya istri sedang darah rendah, saudaraku, kurangi uang belanja, pasti darah tingginya akan naik. Ini mamanya cukup, sekarang semua naik, telur naik, mie naik, beras naik, masa cukup, kita makan apa? Saudara kata sih. Darah tingginya langsung naik, langsung tensi. Ayub diizinkan. Mungkin saudara yang sedang dengan program ini juga diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami berbagai macam hal. Dan saudara berkata, Pak Wahyu, saya setiap hari menangis di hadapan di bantal saya, bahkan tulis bantal saya ada peta Kalimantan, ada peta Jawa dan semuanya. Pak Wahyu, saya rasanya sudah tidak kuat. Kemarin saya ketemu dengan orang-orang yang minta dukungan doa, dia bilang, saudaraku Pak, saya rasanya betul-betul sudah tidak ada harapan lagi. Saya minta tolong teman-teman yang sudah pernah saya tolong. Sepertinya mereka cuek bebek dengan saya. Saya cuma bilang jangan mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan, dan kalau di dalam hukum firman Tuhan tidak ada istilah terlambat. Orang boleh berkata nasi sudah jadi bubur. Di hadapan Tuhan bubur pun akan jadi bubur Manado. Jadi bubur ayam yang enak. Jadi mungkin kita sedang berkata, Pak Wahyu ini sudah terlambat, pendeta saya sudah terlambat. Saudaraku, kasus Lazarus, panitia kematian berkata, bagian mati, bagian kematian berkata, Yesus sudah terlambat 2 hari, Lazarus sudah mati tidak bisa ditolong. Yesus berkata, tenanglah, dia tidak mati, dia sedang tidur. Saudaraku, umur boleh bertambah, tapi saya percaya Tuhan menolong tepat waktu. Dia penolong dalam kesesakan, sungguh sangat terbukti tepat waktu, dan terjemahan yang dikatakan very present. Sonde pernah terlambat. Pasti di balik semua yang terjadi dalam hidup kita ada tujuan Tuhan, saudaraku. Ayub teologinya sedang dirubah. Pengenalan akan Tuhannya tentang Ayub sedang dirubah. Saudara mungkin sudah sekolah Alkitab S1, S2, S3. Kalau ada S4, segera sekolah S4. Ada teman saya dari Bandung, Pak Bob Poster, baru mendapatkan gelar profesor. Wah, menemukan kebanggaan buat kita semuanya. Profesor, doktor, Bob Poster dan sebagainya. Yang punya Ganesha, saudaraku, yang untuk mempersiapkan anak-anak di sekolah mereka. Kalau diizinkan Bapak Ibu, jangan mundur. Kalau diizinkan menghadapi masalah, jangan komplain.
Saudaraku, Ayub kurang apa? Yang pertama menurut saya, teologi Ayub sedang diluruskan. Pengenalan akan Tuhan kita dengan Tuhan sedang diluruskan. Kenapa? Ayub komplit syarat sebagai seorang hamba Tuhan maupun anak Tuhan. Tapi yang menarik, Ayub diizinkan. Tapi apa yang terjadi? Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu, lihat pernyataan Ayub setelah menghadapi problem. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang pertama poinnya. Tapi ayat yang kelima dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau ya Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat sendiri memang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Yang setuju katakan amin. Jadi sahabat Kristus, ada dua hal yang menarik. Ketika setelah mengalami problem, setelah mengalami masalah, Ayub bisa berkata, aku punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Gagal dan gagal lagi. Invite Jesus. Undang Yesus kembali. Tetapi yang kedua, bukan dari kata diaken, pendeta, kata teman, bahwa kita punya Yesus yang hidup dan berkuasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak ibu saudaraku. Makanya Alkitab berkata dengan jelas buat kita dalam semuanya itu, engkau akan menjadi lebih daripada pemenang. Hidup Kristen didesain untuk menang. Amin. Bu, jangan banyak menangis. Tuhan membawa kita kepada kemenangan. Pak, jangan banyak merenung. Tuhan sedang membawa engkau dalam kemenangan apapun yang sedang kita jumpai. Yang setuju katakan amin. Ketika saudara berkata amin, saudara sedang setuju dengan Tuhan. We agree with God. Amin. Kemarin saya bagikan kepada saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya bagikan kepada jemaat Tuhan. Kata amin itu kita harus cepat-cepat ngomong amin. Karena kalau tidak setan ambil duluan. Dan kata amin itu artinya agree with us, setuju dengan Tuhan. Hidup saudara dan saya ditentukan untuk mengalami kemenangan setiap saat. Yang setuju katakan amin. Nah pertanyaannya, mengapa Tuhan selalu membawa ke dalam kemenangannya? Ini 3 keyakinan iman orang percaya. Yang pertama dalam Mazmur 46 dikatakan, Allah kita, khususnya ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Keyakinan iman yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan. Karena hidup Kristen didesain untuk menang. Yang pertama adalah kita punya keyakinan seperti yang tertulis di slide. Saudara, poin yang pertama, He is for us. Allah bagi kita. Yang setuju katakan amin. Sahabat Kristus, artinya begini saudaraku. Ketika saudara sakit hari ini, sedang ikut program ini di rumah sakit atau keluargamu yang sakit, Allah itu bagi kita menjadi penyembuh atas hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Ketika saudara susah, ketika saya berkata He is for us, Allah datang Roh Kudus sebagai penghibur dan membawa sukacita buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Jika saudara hari ini sedang program ini dan saudara sedang bergumul tentang keuangan, saudara bergumul tentang ekonomi, Dia penasihat ajaib atas kita. He is for us. Dia lahir, Dia hadir untuk perkara yang seperti itu. Yang setuju katakan amin. Haleluya, agak emosi. Kalau saudara bergumul tentang jodoh anak-anak muda, He is for us. Dia ada untuk menentukan jodoh yang terbaik daripada Tuhan. Amin yang jomblo. Kalau sudah bergumul tentang komunikasi, tentang rumah tangga, tentang apapun juga. Pak, kami sudah menikah 5 tahun, 7 tahun belum dapat keturunan. Dengar baik, He is for us. Yesus datang untuk melakukan mujizat buat saudara. Saudara, pendeta Adi beberapa minggu berdoa tentang Hana. Hana sudah divonis, tidak punya anak.
Tapi saya mau kasih tahu kabar baik. He is for us. Yang sedang berkumpul untuk keturunan. Saya katakan He is for us. Dia Allah itu bagi kita untuk hal seperti itu. Atau yang lain. Saudara bisa tuliskan apa pergumulan saudara, persoalan saudara, sakit penyakit saudara, tantangan saudara. He is for us. Dia ada untuk perkara yang sedang saudara hadapi, yang membawa saudara menuju kemenangan. Sehingga Alkitab berkata God is our, dia penolong dalam kesesakan yang sungguh sangat terbukti. Dan saya sebut tadi adalah very present. Dia ada, Tuhan ada. He is for us. Tulis persoalan saudara. Dia disalib untuk He is for us. Saudara sakit, He is for us. Amin, 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 amin. Haleluya. Tetapi yang kedua, sahabat Kristus. Mengapa Tuhan selalu membawa dalam kemenangan? Yang ketiga, pernyataan iman orang percaya adalah He is our God. Dia Allah kita. Yang menjadi tema kita bahas bersama karena dia berkata dia Allah kita. Alkitab berkata Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Artinya apa? Dia Allah yang memegang perjanjian. Seringkali ketika saya nyanyi lagu ini, anak saya komplain, saudara. Dia bilang, Bapak pasti nyanyi, kau yang berjanji dan kau yang mengingkari. Ketika Alkitab berkata He is our God, dia Allah kita, Alkitab sedang merujuk, sedang menunjuk kepada dia Allah yang memegang perjanjiannya. Sehingga Ayub berkata, aku punya Tuhan yang tidak pernah gagal, aku punya Tuhan yang menepati janji-janjinya, dan tidak ada istilah terlambat. Maka ada lagu bagi janjimu seperti fajar, menjadi lagu yang menjadi kekuatan yang dasar di tengah-tengah pergumulan kita. Coba nyanyikan lagi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Amin, amin, amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saya berada tinggal melayani di bukan kota besar, kota kecil. Ada orang dari kota besar berkata seperti dengan saya, senior saya, ya kakak pengusaha gitulah istilahnya. Dia berkata sendiri, Wahyu kenapa kau mau tinggal di Sumba? Sumba itu, saya cuma bilang gini, Ci, di Sumba ada Tuhan. Kamu pikir di Surabaya tidak ada Tuhan? Sama. Cuma saya dapat order dari atas untuk melayani di kota kecil. Sederhana, tapi saya ngalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Di hari Minggu, 1 bulan biasanya ada hari di mana minggu kelima. Saudaraku, dan yang menarik. Ya, saya memanage keuangan dengan baik, dengan integritas. Kalau dapat persembahan, saya potong duluan untuk perpuluhan dan saya manage untuk anak saya, untuk ibu saya dan enggak sedikit-sedikit tapi rata. Dan saya tidak pegang uang banyak, tapi saya dipelihara Tuhan. Yang pertama, ada aja jemaat itu saudaraku yang antar makanan, antar kue, antar masakan. Hampir mungkin 3 hari sekali saudaraku Tuhan sediakan pelihara di kota yang sederhana ini. Dan selalu saudaraku setiap minggu kelima ada saja orang yang kirim berkat, Pak. Saya enggak bisik-bisik. Ini berkat. Saya disuruh Tuhan. Praise God. Tuhan pemelihara yang sempurna. Saya mau katakan bahwa dia adalah Tuhan Allah yang memegang perjanjian. Teman-teman saya, pendeta saya kalau khotbah di Malang, saya selalu dibilang, pendeta Deso datang, pendeta Deso datang. Saya cuma jawab, enggak apa-apa, yang penting rezekinya surga. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Kesimpulannya di bagian kedua, ketika saya membagikan He is our God, dia adalah Allah kita, dia Allah yang memegang perjanjian.
Amin, amin, amin. Bu, jangan khawatir, Mbak. Jangan susah. Ada Tuhan yang memegang perjanjian, Pak. Jangan stres. Ada Tuhan yang memegang perjanjiannya atas kita. Janjinya seperti fajar. Bagian yang terakhir, yang ketiga. Mengapa Tuhan selalu membawa dalam kemenangannya? Yang ketiga adalah He is with us. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, artinya apa? Pak Pendeta ingin mengingatkan di pohon ini. Allah sedang berkata, Allah beserta dengan kita. Alkitab sedang menyodorkan pengertian yang benar, dia Allah Immanuel. Artinya apa? Dia Allah di masa lalu, Allah di masa sekarang, dan dia Allah di masa yang akan datang. Saudaraku, rupanya siapa yang menyertai kita itu menentukan apa yang akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Sahabat Kristus, hari ini adalah 3 pernyataan iman orang yang percaya yang menuju kemenangan atas hidup kita bersama. Yang pertama, He is for us. Dia Allah bagi kita. Dia ada untuk semua problem, masalah yang sedang saudara hadapi. Baik sakit, penyakit, ekonomi, rumah tangga dan semuanya. Tetapi yang kedua adalah He is our God. Dia adalah Allah kita, artinya dia Allah yang memegang perjanjiannya atas hidup kita. Allah berjanji yang sakit hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Allah berjanji yang sedang bangkrut, saudara akan diberkati dalam segala kelimpahan, akan dipulihkan dan bangkit. Yang sedang bergumul tentang keturunan, Allah berjanji saudaraku, Allah memberkati saudara dengan keturunan ilahi. Bagi saudaraku yang sedang bergumul tentang pasangan hidup, dia adalah Allah yang ada bersama dengan kita. Dia adalah Allah, He is our God. Dia Allah, dia adalah Allah kita. Tetapi yang ketiga, He is with us. Seberat apapun yang sedang kita hadapi, saudara, dia berserta dengan kita. Don't worry, be happy, man. Hari ini jangan menyerah. Ketika saudara harus menyanyi banyak perkara, perkara memang banyak. Mungkin saudara berkata, Pak, masalahku ini penuh di otak, stres. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Siapa yang menyertai kita menentukan akan apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi sahabat Kristus, buat keyakinan iman. Kalau perlu tulis di komentar saudara. Dia, saudaraku, dia Allah yang menyertai, Allah bagi kita dan Allah untuk kita. Sehingga tidak ada alasan untuk mundur, tidak ada alasan untuk takut. Tidak ada alasan untuk khawatir di hadapan Tuhan. Yang paling terakhir, bagaimana kita mengalami kemenangan menuju kemenangannya, saudaraku. Yang pertama, mengetahui kemenangan yaitu di dalam mengetahui rahasia kemenangan hanya di dalam Yesus Kristus. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dan kemenangan atas mereka. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, prinsip yang pertama, kemenangan hanya bersama dengan Yesus. Karena ketika Alkitab berkata bersama dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Tetapi yang kedua, mengetahui posisi kita. Siapapun kita di hadapan Tuhan. Ketika saudara berada dalam Kristus, kita punya yang namanya new identity. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tetapi yang ketiga, menggunakan otoritas. Kita punya yang namanya double speaking power. Kita punya urapan, minimal ada 2 urapan. Yaitu yang pertama, the anointing for dominion. Urapan untuk berkuasa. Urapan untuk sukses. Urapan untuk diberkati. Tapi yang ketiga, the anointing to create. Urapan untuk mencipta. Haleluya. Sahabat Kristus, cukup simpel yang saya bagikan. Tapi menentukan kemenangan. Ketika saudara membuat keyakinan bahwa saudara sedang berkata dalam hatimu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia berkata, He is for us. Allah itu bagi kita. Untuk masalah kita, untuk pergumulan kita, untuk kesulitan kita, untuk hutang-hutang kita dan untuk banyak perkara. Tapi yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, He is our God. Dia adalah Allah kita. Artinya apa? Dia Allah yang memegang perjanjiannya. Tetapi yang ketiga, He is with us. Allah kita, Allah yang menyertai kita dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Doa saya sebagai hamba Allah, minggu ini adalah minggu mujizat buat saudara.
bagaimana Allah yang besar, Allah yang ajaib itu menyertai saudara. How great is our God. Sebuah lagu kita nyanyikan bersama-sama, bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Lambaikan tangan saudaraku dan buat pengakuan menuju kemenangan. Pengakuan menentukan kemenangan. Siapa yang menyertai kita menentukan kemenangan atas kita. Haleluya. How great. Sama-sama. He's our God. Sing with me, how great. He's our God. And I will. Amen. Sama-sama. How great is our. Sekali lagi sama-sama semua nyanyi. Buat pengakuan ingat di hadapan Tuhan. Supaya setan tahu, orang lain tahu. Masalahmu tahu engkau punya Tuhan yang hebat. Amin. He's our God. Amin. Sing with me, how great. He's our God. Amin, 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 amin. Yes. Katakan, how great is our God. Mari angkat tangan dan saya berdoa buat saudara yang sakit, yang perlu mujizat, perlu pertolongan Tuhan, perlu anugerah Tuhan. Saya katakan ada kabar baik. He is for us. Dia adalah Allah bagi kita yang menolong tepat waktu, saudaraku. He is our God. Dia adalah Allah kita. Dia Allah yang memegang perjanjiannya. Dan yang ketiga dia berkata, He is with us. Aku menyertai engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari angkat tangan dan saya berdoa. In the name of Jesus. Minggu ini adalah minggu mujizat. Saudara-saudaraku, sahabat Kristus yang hari ini sedang mengalami pergumulan, rumah tangga, keuangan, bisnis, ekonomi, sakit penyakit apa saja, perlu kuasa darah Yesus, perlu kuasa bilur Yesus, perlu pertolongan Tuhan, perlu keajaiban Tuhan, perlu mujizat Tuhan, perlu surga terbuka. Aku berdoa sebagai hamba Allah, demi nama Yesus, mujizat Allah terjadi. Demi nama Yesus yang berkuasa, yang sakit menjadi sembuh. Sakit apapun, kanker, tumor, gagal ginjal, jantung apapun juga, oleh kuasa bilur Yesus disembuhkan. Kedua, mau berdoa yang sedang bergumul untuk rumah tangga. Kami berdoa Tuhan ajaib, menjadi pemulihan terjadi Tuhan. Yang tidak mungkin pun akan menjadi kenyataan. Pemulihan yang besar terjadi. Dan aku berdoa buat yang jomblo-jomblo, yang sedang menantikan orang yang terbaik. Tuhan berkati hari ini. Supaya minggu ini terjadi tanda-tanda ilahi bergerak atas seluruh umatmu yang sedang menantikan mujizat. Berdoa karena dia Allah yang membela menuju kemenangan atas seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Berjumpa dalam program yang sama untuk mengalami mujizat Tuhan. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Mari kita berdoa untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami ini. Dan tiba saatnya untuk kami masuk dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu kuduskan seluruh kehidupan kami. Karena tanpa kekudusan kami tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sambil mempersiapkan piranti perjamuan, saya membaca sebuah kebenaran firman di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-55. Berbunyi demikian, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari kita mengangkat roti sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Makanlah dengan iman.
Kita persiapkan cawan dan kita mengangkatnya. Darah Kristus tercurah untuk menguduskan, untuk membenarkan, untuk menghidupkan. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Minumlah dengan iman. Letakkan cawan dan bersyukurlah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami telah makan dan minum, dan biarlah kami terus mendapat kekuatan baru, dan kami terus memuliakan Tuhan. Kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan Engkau saja yang dipermuliakan lewat kehidupan kami. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam kesempatan hari ini lewat program ini, biarlah Engkau memberkati seluruh kehidupan mereka, lewat usaha mereka, bisnis mereka, atau apa saja yang dikerjakan oleh tangan mereka, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, setiap apa yang mereka tabur, setiap apa yang mereka beri untuk pekerjaan Tuhan, terus Engkau memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa di surga. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan dan terimalah berkat. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagianmu. Terimalah itu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.